Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua atau Jitu. Ya, mungkin sahabat di sana atau pemirsa pernah melihat atau ketika berkunjung ke suatu tempat ada opsnya. Bukan, ops itu di konten yang lain. Nggak tahu itu ditayanginnya kemarin apa besok. Oh iya, gimana Gimana editor kan kita nggak tahu ya. Oke. Jadi ke suatu tempat, terutama candi gitu, terutama candi atau kalau di daerah-daerah hotel. Ya di hotel atau hotel yang di ini yang Jawa Tengah pemerintahan. di gedung-gedung pemerintahan gitu. Dan di rumah juga kadang suka ada yang memasang. Oh, ada saya pasang kecil di atas. Masang arca ini ya. Arca ya. Arca Dwarapala ya. Gambarannya itu seperti monster besar itu bertaring, menyeramkan, ada yang menyeramkan, ada yang enggak, soalnya ada yang versi tersenyum juga ya, Mas Kece. Dan dia biasanya bawa pentungan. Gitu. Gada. Tongkat baseball. Ya, tongkat baseball. Bukan. Baseball. Kasti. Anything else lah pokoknya ya. Nah, kita akan bahas apanya nih gitu. Jadi nanti mungkin saya akan tanyakan ke Mas Kace mengenai Batunya. Dari semen. Legendanya dulu dah, legenda. Berarti bicara historinya gitu. Mengapa sih arca ini yang dipakai atau dipasang di tiap bangunan-bangunan itu? Konon ya ini. Konon katanya mungkin sakitnya karena diguna-guna. Wah, itu ada apa tadi namanya? Dwarapala. Itu bisa guna-guna bisa nyangkut di situ. Oh gitu. Gimana Mas Kace? Dwarapala atau yang ini ada kalau saya sih nyebut Gupolo ya. Gupala lah. Itu versi orang Jawa. Ya kita nyebutnya itu sih. Gupolo. Patung Gupolo kalau ada. Jadi itu aja deh nyebutnya gampang kan tadi susah. Dwarapala atau Gupolo. Gupolo aja. Ya. Nah, ada juga yang nyebut patung Reco Pentung. Masih susah, udah Gupolo aja. Pentung. Reco Pentung. Nah, itu karena dia bawa pentungan. Bawa pentung ya? Bukan kalau bawa Stick golf beda. Kalau bawa kentongan, Reco Kentong. Reco Kentong. Ronda dong. Iya. Nah itu Konon katanya digunakan dari suatu cerita itu kan ada di kalau nggak salah itu ada satu raja yang dia buka suatu hutan, mau bikin kawasan baru lah istilahnya gitu ya. mau hutan. bikin, Saya dengarnya hutang. mau buka kapling baru lah di situ. Memperluas area ya. Luas area. Di situ di hutan itu ada makhluk-makhluk yang wujudnya kita bilang raksasa ya. Raksasa, badan gede, gendut lah. Wajahnya sih menyeramkan. Tapi dia bantu raja itu untuk membuka kawasan itu. Jadi bukan terus akhirnya berperang, enggak, dia mau bantu. Nah, atas penghargaan itu raja itu akhirnya mempersonifikasikan patung itu wujud monster itu dalam wujud suatu patung. Nah, patung karena foto belum ada dulu ya. Belum ada. Jadi patung. Dan itu identik patung itu menjaga gerbang. Apakah itu gerbang kerajaan atau istana atau gerbang tempat ibadah. Karena kan kalau ada yang sering main ke candi itu kan ada tuh di kiri kanan candi atau gerbangnya itu ada patung Gupolo itu. Ada patung Gupolo. Ya karena kalau saya baca dari internet juga historinya ini berkaitan dengan agama Hindu Buddha ya. Berarti di tahun-tahun 1000
400-an sebelumnya. Sebenarnya nggak juga. Nggak Karena juga. kalau kita ngelihat bangunan suku Maya ya, Ada juga. ada juga wujud patung itu, ada juga patung Kupolo itu ada juga. Cuman dia sama, dia bawa apa, gada juga, bawa pentung juga kan. Cuman face-nya aja yang beda. Gantengan. Face-nya itu lebih lucu ya, maksudnya nggak segahar yang ada di kita. Cuman lucu. Nanti ada sih gambarnya juga ada nanti. Tapi kenapa sosoknya kanan kiri? Dua sosok. Apakah masing-masing sosok ini mewakili sesuatu? Yang kanan apa, yang kiri apa, atau gimana? Mungkin kalau pukul sini nggak kena, yang sana mukul. Iya. Yang namanya penjaga pun di pintu gerbang itu kan harus kiri kanan biar imbang. Ya kan? Sesimpel itu ya? Iya. Oke, terus? Harus imbang kiri kanan. Jadi kalau apa diserang dari sisi kiri yang menghadang. Tapi tengahnya nggak ada yang jaga. Mas itu. Tengahnya kan pakai kaki bisa jaga. Ya, itu akibatnya potong. Itu sih sebenarnya. Padahal Kadang apa namanya, banyak kita temuin di candi-candi juga, bahkan mungkin secara sekilas metafisika pun ada juga sih di situ. Kalau metafisika kan bukan bagian saya kan. Oke, kita ke bagiannya Om BJ ya. Jadi secara sosok Gupala ini ada Om, secara makhluk astralnya? Ada, tapi diantara ya. Kalau mereka kan memang setengah dewa atau gimana, tapi Sebenarnya makhluk diantara? Ya, kalau emang yang suka main ke dimensi-dimensi lain lah, itu Suka main. dia tuh adanya makhluk diantara yang tadinya datangnya dari dimensi lain, tapi yang diberadakan akhirnya di situ. Terusir di dimensi lain, terusir gitu. Entah terjebak, entah terusir ya. Oh, Gitu. tapi emang dia ada kaumnya, berarti ada Ya banyak. itu banyak kamu. Itu hampir sama kayak Banyak kayak genderuwo. Kayak genderuwo. Kadang orang salah persepsi, kalau salah lihat gitu, kalau dia bilang, oh itu genderuwo yang jadi gini, padahal bukan. Gupala itu. Nah, harusnya bisa bedain dong genderuwo sama itu pas sering lihat mah gitu. Karena nggak sering lihat, cuma sekali itu atau katanya, jadi pada so tahu gitu. Oh, Atau hanya bayangan doang, dia nggak lihat pakai mata telanjang gitu, ya susah. Dia harus lihat benar-benar lihat bedanya gitu. kalau secara fungsinya atau tugasnya emang seperti tadi untuk menjaga mereka ini. Sebetulnya dia tuh dari dimensi lain, dimensi yang sananya sebelum masuk di antara, dia itu memang apa ya, makhluknya tuh memang bisa meresap energi gitu. Oh, bisa meresap energi, jadi menetralisir gitu. Ya, jadi ya betul netralisir. Jadi kalau kayak air kelapa, kalau berlebihan dia kurangin, kalau kurang dia tambahin. Oh, bisa support juga. Nah, Kalau bicara baik atau buruknya, ya itu dia ngambil yang negatif. Energi negatif dia dapat ditangkap sama dia. Energi positif diambil sama dia kalau berlebihan. Mungkin sama orang yang dianggap negatif itu, ya untuk orang-orang yang spiritual atau orang-orang supranatural ya, jarang spiritual sih. Orang yang supranatural gitu, dia merasa punya udah lewat, misalkan udah lewat dari batasnya dia, di badan dia lewat lebih besar energinya, taunya hilang, diambil dia. Gitu. oh gitu. Jadi dibilang jahat makanya. Dia ngambil gitu aja. Cuma, Itu emang efeknya begitu. oh. Tapi emang misalkan seseorang dari luar dia bawa energi negatif, habis berkumpul sama atau bertemu sama siapa, terus tiba-tiba dia pulang ke rumahnya. Nyangkut itu. Enggak, maksudnya kalau dia lintasin itu, dia mau masuk ke ini misalnya. Yang kebetulan rumahnya dipasang itu. Atau rumahnya atau dia masuk ke hotel atau dia masuk ke gedung pemerintahan biasanya yang buat ini apa menghormati budaya, dia pasang kayak gituan ya. Nah, itu gedungnya dia lewat itu emang, tapi kalau itu emang ada makhluknya akan hilang. Berarti saya pas dong. Saya kan juga pasang dua kiri kanan.
patung Gupala itu, terus ada temennya lagi kalau di versi Tiongkok ya, ada singa, kilin. Ah iya, kilin. Nah, itu hampir sama, kiri kanan ada yang singa, terus kakinya itu kayak bola dunia atau apa, dia pegang kiri kanan sama. Jadi kalau mungkin ada yang makhluk yang nggak baik, mungkin bolanya ini tendang das, itu menyerang juga. Sama kayak fungsi apa tadi? Bolanya dilempar sama si naga sambil dipentung sama si Gupala. Oh, naga, singa. Oh iya singa. Tapi Kalau ditendang itu striker, kalau dilempar basket. Kalau nangkap kiper. Iya, kalau dipukul itu volley. tapi apakah setiap patung itu udah pasti ada? Enggak. Nah kan berarti kan enggak. Penempatannya kan misalkan kalau kayak kantor misalkan gitu atau hotel, ada yang nanya, ada yang enggak, ada cuman Ada yang cuma sebatas masang doang. masa menghormati budaya sekitar. Itu otomatis kosong. Yang isi lain. Yang isi lain. Yang aji nggak mumpung. punya rumah aja. Yang aji mumpung lah gitu. Yang memanfaatkan. Tapi kalau misalkan diperuntukkan, nah dia Pasti ada hitungannya juga. ada ritualnya. Termasuk waktu masangnya kapan, ngadepnya kemana. Semuanya iya, pokoknya jadi ada ritual lah ya. Ada ritual. Nah, kalau pasang, itu dia akan checkpoint ke situ. Nanti dia pergi. Nggak akan tetap di situ. Kan dia nggak dibayar untuk tetap di situ, siapa yang gaji. Oh, Jadi dia hanya ke situ balik. Pos kayak bikin. berarti bisa juga dong los ketika dia lagi nggak ada di situ. Bisa. Tapi kalau Cuman dia pasang indikator doang aja. Oh, ketika ada energi. Jadi kok kelewat itu dia langsung kejar ke sana. Gitu. Nah, itu apaan itu? Gitu. Ya, Mas. Gitu. Mas Aceh, berarti bicara dua pala ini kan yang tadi Om Biji bilang itu terkait ritualnya. Nah, Mas Aceh sendiri ada ritualnya nggak? Berarti kosong gitu. kalau saya pasang itu kan lebih ke Menghormati budaya. Seni. seni sebenarnya. Jadi saya pasang patung Gupolo itu kan lebih ke seni ya, karena saya nggak berpikiran yang untuk yang Mistis-mistis. mistis enggak lah. Itu seni bahwa anggap aja ini gedung pemerintahan lah ya. Iya, kayak gitu. Ya. Pasang. Atau istana, kan rumahku Istanaku. kan, ini istana ada patung Gupolo sama kilin, nah ini istanaku. Tapi ada orang yang bilang bahwa kenapa kiri kanan karena yang satu positif, yang satu negatif. Iya, betul. Satu positif, satu negatif. Pintar. Iya kan, bener nggak? Iya, memang betul. Tapi tadi kenapa nggak dijawab ya? Kenapa Tadi kan ngomongnya kiri kanan tapi pegang tongkat. Ya akhirnya ya si tongkatnya itu dipakai buat mukul. Jadi yang satu untuk nyerap energi Kalau positif. tongkat itu yang si gada itu hanya simbol. Simbol. Kenapa nggak ada? Karena tongkat memang kasti. Ya karena dia nggak mainnya bukan kasti kayak main yang lain gitu. Tapi kalau di Bali ya, itu wujudnya kayak banyak yang saya lihat itu bukan Gupolo yang wujud raksasa, tapi monyet kiri kanan yang kayak Anoman gitu kan. Kerasakti. Bukan Prasasti, itu kan Sungkoko. Anoman. Nah, kayak face-nya kayak Anoman, dia jaga di kiri kanan. Kalau di Bali banyak kan. Berarti dia nggak pakai Gupolo, pakai dari jenis bangsa itu. Iya. Gitu. Sama kayak yang tadi Cina pakai Kilin. pakai bangsa itu. Pakai kilin. Kalau di Tataran Sunda sendiri ada? Atau di orang-orang leluhur lah gitu? Ya coba ya, kan Anda orang Sunda tuh, gimana menurut Anda sendiri? orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Nah, kalau di Sunda sendiri juga ada, cuman saya juga nggak tahu namanya apa. Kalau saya sering lihat gitu kayak Bentuknya apa? kayak di kantor-kantor, tapi patung itu. Patung biasa. Apa? Macan. Oh, macan. Oh iya, macan. Iya, macan. Macan. Siliwangi ya. Patung macan. Macan ya, benar. Kalau di Jawa Barat lebih banyak macannya. Macan. Nah, Di depan-depan kantor polisi juga ada tuh macan. Satu. di Satu juga cukup kali kalau macan ya. Ya kalau dua kan nutupin itu. Iya, biayanya lebih besar. Nah, berkaitan dengan itu, ada nggak sih di sekitar sini Apa tuh? wujud seperti itu? Ada. Raksasa itu maksudnya. Gupolo. Di sini nggak ada.
Yang ada apa tadi maksudnya? Di sini ada itu macan. Itu di sini ada ini. Kalau ada komentar yang kayak gitu tuh ke arah Jonggol Cilengsi tuh. Yang ke arah sampai ke arah Cikalong sana. Enggak, maksudnya jangan jauh-jauh, maksudnya di sekitar komplek ini. Nggak ada. Kalau macan ada. Macan ada. Itu penjaga yang tadi. Nggak tahu punya orang tuh mah. Itu macan apa kucing? Nah, kucing besar lah. Kucing besar. Bukan harimau yang macan, misalnya jangan salah. Hitam apa putih? Itu hitam. Ada, saya punya kucing hitam di atas. Ini nggak ada loncengnya tapi. Ya. Jadi arca Gupala tadi itu adalah simbol ya. Gupala. Iya, Gupala. Dua Rapala. Dua Rapala. Kalau Jawa Gupolo. Gupolo. Oh, Gupolo. Harus pakai O ya. Iya. Kan Jawa. Sunda A. Sunda A. Pak Gupala. Jadi Gupala untuk versi orang Sunda, Gupolo untuk versi orang Jawa gitu. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu dia apa? Dua Rapala. Dua Rapala. Susah juga ya. Dua mungkin Dua karena ada dua Rapala. kali ya. Identik biasa dua. Oh, dua ya, bukan G ya. Bukan. D. Dua Rafala. Dua Rafala gitu. Jadi dua mungkin mungkin ya. dua penjaga kali gitu. Arca yang dianggap dimitoskan sebagai penjaga ya, penjaga dari sebuah bangunan gitu. Nah, kalau di Bukan bangunan, tempat gitu. Iya. Tempat. Tapi biasanya berbentuk bangunan. Nah, ada juga lapangan bola enggak? Ah, ada di lapangan Ada bola. lapangan bola. Lapangan bola mana yang pasang di Ada di kampung Rafala? saya. Kampung yang aneh. Iya, bukan pasang macan, tapi pasang kayak gituan. Iya. Tapi yang ternyata yang punya itu memang orang ini Jawa. Jawa, ya orang Jawa. Lapangannya. Yang punya tanahnya. Jadi sebelum dibangun sama jadi gudang, sama dia buat lapangan bola kasih kayak gituan. Dan gunanya kok pertandingan tarkam nih di situ. Nggak ribut. Bukan. Dia bilang sih, kata dia, biar katanya ilmunya nggak pada main di dalam lapangan, katanya gitu. Oh, jadi Kata dia. jadi nggak pakai ilmuwan gitu. Ilmunya luntur gitu. Karena Tapi emang hasilnya, banyak ya di kampung begitu. oh iyalah itu kotarkam bola pasti lah seru itu makanya. Yang nendangnya bisa sampai tiangnya bengkok gitu. Iya, gua jadi tiba-tiba jadi Kapten Amerika lah pokoknya. Tiangnya hancur. Pemainnya itu. Karena tiangnya dari bambu. Iya, depot apa? Jadi ini mau bahas tarkam. Ini kita udah beberapa konten sering melenceng. Ya ada yang kuning-kuning jadi kunang-kunang gitu. Nah, ya, akhirnya begitu. Dia pasang itu, tapi menurut kepercayaan dia gitu. Tapi orang-orang kan Tapi itu terbukti. nggak percaya. Alhasil sih nggak ada. Bagian final tetap aja. Ribut itu ada. Tempur biasa, bola pecah gitu. Udah nggak aneh lah pokoknya. Mungkin itu dia waktu masangnya nggak pakai ritual kali. Mungkin patungnya diangkat dulu kali, masuk gitu. Angkat sebelah kan cukup. Sebelah lagi nggak bisa. Oh beneran? Iya. Emang harus duet? Iya, angkat sebelah nggak bisa. Oh. Jadi nggak itu nggak ada sebelah cocok. Udah aja kosong. Oh seperti itu. Itu cara kerjanya ngambil negatif positif. Tapi kalau misalkan mau cuman punya satu doang atau dua doang atau tiga doang, terserah mau ganjil gitu. Tapi jarang ganjil kan itu. Pasti genap ya? Berpasang-pasangan? Pasti. Karena main plus. Mas Kace, ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah habis tuh, udah Udah 18. Cukup menarik bicara masalah arca Gupolo tadi yang kita bahas. Simbol dari sebuah makhluk yang Kok bisa dipercaya tinggal segini? bisa menjaga sebuah penuh. tempat atau bangunan. Ya, biasanya identik dengan dua atau satu pasang yang masing-masing menyerap energi positif ataupun energi negatif. Gitu. Jadi mungkin bisa dipraktekkan Apa? pasang Gupolo di depan rumah masing-masing lah. Ya ini kan lebih, Jadi pengrajin Gupolo ini lebih ke apa? Lebih ke kita budaya sih. budaya ya. Atau di lampu sen kiri depan, aku sen kiri depan kanan gitu. Mobil di Estetika nilai dari budaya, menghormati budaya leluhur kita lah gitu. Ya jangan dianggap mistis juga, apalagi Kalau di Inggris ini emblem. diserang-serangkan. Kalau di Inggris apa? Jaguar. Ini di mobil-mobil Jaguar tuh ada Jaguar gitu. Emblem itu. Ini iya, tapi kan memang merek itu Jaguar gitu kan.
Biasanya biner, Bu Pola kan. Kalau pesut itu apa? Ikan pesut, betul. Jadi udah 20. Oke, cukup sekian konten kita untuk kali ini. Ya, walaupun banyak ngaconya, banyak yang nggak pentingnya, tapi mudah-mudahan Nggak penting. ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diterima oleh teman-teman di sana. Itu aja untuk konten kita malam hari ini. Cukup sekian. Tapi Apa? Satu. Saya udah mau assalamualaikum ini. sebentar. Perempuan yang bisa lihat astral kalau ketemu patung kepala pasti ngeri dia. Makanya selalu negatif. Jangan dibahas. Nanti kita di next konten Oh, iya, yang iya. menarik ya untuk perempuan-perempuan gitu yang bisa melihat makhluk astral. Siapakah kamu? Ya, oke, cukup sekian konten dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.